Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina Nursianti selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen dan teman-teman yang telah menyempatkan untuk melihat video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi individual decision making. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Febriana, NIM 2020 11223. Yang kedua saya sendiri, Satria Gilang Maulana, NIM 2020 11471. Yang ketiga, Lola Ova Salsabila, NIM 2020 11507. Dan yang keempat ada Eka Puji Lestari, NIM 2020 11637. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui dan mempelajari definisi dari pengambilan keputusan pembelian. Dan kedua, untuk mengetahui dan mempelajari definisi dari pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui dan mempelajari langkah-langkah dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada pendahuluan. Organisasi saat ini menemui beberapa tantangan terbesarnya, globalisasi, iklim persaingan yang kian kompetitif, serta tuntutan yang tinggi akan kualitas dan produktivitas menuntut organisasi untuk mampu menjawab tantangan-tantangan ini dan bertahan dalam dinamika perubahan yang bergerak relatif kian cepat. Manajer saat ini perlu memahami perannya dalam organisasi maupun merespon tekanan dan tuntutan perubahan baik dari para pekerjaannya, pesaing, ataupun lingkungan sekitarnya. Pemahaman akan perilaku konsumen membantu manajer memahami perubahan di sekitarnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya. Keputusan pembelian merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan suatu keadaan yang diinginkan yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, diproses, dan ditakdirkan. Misalnya data mana yang relevan dengan pengambilan keputusan. Persepsi dari pengambilan keputusan akan ikut menentukan hal tersebut, yang akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhir-akhirnya. Dalam kenyataannya, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang tidak sistematis seperti proses yang dikemukakan sebelumnya. Keputusan individu dalam organisasi biasanya dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tinjauan pustaka yang pertama, pengambilan keputusan pembelian. Menurut Aswari tahun 1966, halaman 130, keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan ini diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Yang kedua, pengambilan keputusan pembelian konsumen. Tahap keluaran dalam model pengambilan keputusan konsumen menyangkut dua kegiatan pasca pembelian yang berhubungan erat, yaitu perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. Tujuan kedua kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pembeliannya. Studi kasus yang pertama berjudul Customer Response Model in Direct Marketing, Solving the Problem of Unbalanced Dataset with a Balanced Support Vector Machine. Pergeseran fokus pemasaran dari paradigma yang berorientasi pada produk menjadi berorientasi pada konsumen sangat cepat selama dekade terakhir karena meningkatnya minat terhadap intelijen bisnis dan manajemen hubungan pelanggan. Keputusan pemasaran memainkan peran penting dalam lingkungan yang berorientasi pada pelanggan saat ini, yang menimbulkan kebutuhan akan kerangka kerja yang sederhana dan terintegrasi untuk mengelola data pelanggan yang tersedia secara sistematis. Karena konsumen modern adalah konsumen yang terdidik dan canggih. Strategi pemasaran yang memenuhi kebutuhan mereka menjadi penting. Mengidentifikasi konsumen dengan probabilitas respons yang lebih tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan profitabilitas kampanye. Masalah ketidakseimbangan kelas dalam pemasaran langsung biasanya diselesaikan dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan berikut,
pendekatan berbasis data, pendekatan berbasis algoritma, atau pendekatan berbasis biaya. Ketiga, solusi berbasis biaya membutuhkan biaya pembelajaran tambahan dan eksplorasi mendalam tentang pengaturan biaya yang efektif. Model respon untuk kampanye online langsung yang melibatkan metrik web semakin relevan saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh studi penelitian yang lebih baru. Masalah ketidakseimbangan kelas sangat terasa karena tingkat respon yang lebih rendah karena banyaknya akses pengguna tanpa respons. Model respons pelanggan telah mendapatkan popularitas karena kemampuannya untuk secara signifikan meningkatkan kemungkinan penargetan pelanggan yang paling mungkin membeli produk atau layanan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tingkat respons terhadap kampanye pemasaran ini adalah 0,41% yang sangat rendah, yang mengindikasikan tingkat ketidakseimbangan kelas yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, yang membuat algoritma pengklasifikasian tidak dapat mengenali contoh kelas positif atau minor. Kombinasi dari random undersampling dan klasifikasi support vector machine atau SVM diterapkan. Dalam bentuk yang paling dasar, random undersampling secara acak menghapus contoh-contoh dari kelas mayor dari database, undersampling 1:1 atau jumlah contoh yang sama seperti di kelas minor, dilakukan pada set pelatihan sambil menghasilkan proses balance SVM atau BSVM. Metode SVM secara efektif mencoba menyelesaikan kelas yang tumpang tindih dan tidak seimbang dengan membuat hyperplane antara contoh-contoh yang termasuk dalam kelas yang berbeda, yang dapat mendiskriminasikan kelas tersebut hingga jarak maksimum terlepas dari jumlah contoh yang tersedia untuk dipelajari. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penggunaan strategi BSVM yang dikombinasikan dengan metode klasifikasi meningkatkan kinerja prediksi model dasar, menunjukkan bahwa pendekatan 8 SVM secara efisien melakukan pemrosesan data, mengoreksi noise, dan ketidakseimbangan kelas. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan pendekatan BSVM untuk memilih pelanggan yang lebih efisien, yang lebih mungkin untuk menanggapi kampanye. Kesimpulan dan saran pada studi kasus 1 yaitu studi ini mengungkapkan bahwa menggunakan pendekatan BSVM bersama dengan teknik klasifikasi meningkatkan kemampuan prediksi model untuk klasifikasi pelanggan prediktif. Temuan mengungkapkan bahwa BSVM secara efisien melakukan pra-proses data, menyelesaikan kebisingan dan ketidakseimbangan kelas. BSVM mengurangi kebisingan dalam data, yaitu tumpang tindih kelas, dan melengkapi kelas minor dengan contoh yang paling relevan dengan menggeser margin ke contoh terdekat, dan karenanya paling sebanding dari kelas yang lebih besar dan mengkategorikannya ke dalam kelas yang lebih kecil. Semua model setelah pemrosesan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hasilnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran langsung dan manajemen kampanye untuk menargetkan pelanggan potensial secara tepat dan akurat. Selanjutnya, pada studi kasus 2 yaitu Consumer Behavior in Decision Making to Consume Original Catfish Traded, atau perilaku konsumen terhadap keputusan mengkonsumsi produk agroindustri abon ikan lele original, oleh Ristina Siti Sundari, Dona Setia Umbara, Adnan Arsyad pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 merubah tatanan kehidupan di seluruh dunia. Perubahan gaya hidup menurut terjadi 4 perubahan besar, yaitu gaya hidup tinggal di rumah, kembali ke piramid dasar, serba virtual, dan masyarakat yang memiliki rasa empati. Perilaku masyarakat berubah, perilaku mengkonsumsi produk pangan juga berubah. Diversifikasi pangan semakin disadari bahwa pentingnya dalam kondisi seperti ini. Hal ini lebih menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan, terutama ikan yang banyak terdapat di Jawa Barat, agar memberikan nilai tambah dan mutunya terjaga. Masalah ikan yang dihadapi adalah dalam bentuk segar, tidak dapat bertahan lama di tempat terbuka, cepat membusuk, dan kondisi ini sangat menurunkan kualitas ikan.
Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya agar dapat mempertahankan kualitas dan ikan dapat tetap dikonsumsi, bahkan dengan pengawetan dan pengolahan yang inovatif sehingga secara ekonomis memberikan nilai tambah. Kegiatan pengolahan pasca panen atau agroindustri sangat diperlukan agar memberikan nilai tambah. Dengan adanya nilai tambah menjadikan harga jual juga lebih tinggi, maka pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat. Produk yang dihasilkan mempunyai bentuk lembut, rasa enak, dan memiliki keawetan yang tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 7 bulan. Abon ikan merupakan produk hasil olahan yang dibuat dari daging ikan yang dikombinasikan dengan proses penggilingan, penggorengan. Peralatan yang dibutuhkan untuk pembuatan abon bisa sederhana dan manual, bisa modern dengan dibantu peralatan mekanis sehingga untuk memulai usaha ini relatif tidak memerlukan biaya investasi yang besar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada studi kasus 2 menggunakan analisis korelasi Rang-Sparman pada 100 responden yang diwawancarai. Sugiono menyatakan penelitian Rang-Sparman merupakan penelitian korelasi karena adanya hubungan antar variabel di dalamnya. Kemudian dilakukan kombinasi stimuli untuk mendapatkan penilaian responden sebagai konsumen terhadap kombinasi atribut yang terbaik berdasarkan preferensi konsumen. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada studi kasus 2, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan mengonsumsi produk agribisnis diversifikasi pangan abon ikan lele. Korelasinya adalah semakin diperhatikan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan ini, maka konsumen semakin tinggi memutuskan untuk mengonsumsi abon ikan, sehingga produk abon ikan dapat didistribusikan dengan baik. Hasil uji organoleptik yang dianalisis dengan uji Rang-Sparman memperlihatkan konsumen menyukai abon berbahan baku ikan yang bertekstur lebih halus, bertekstur lembut, dan rasanya yang enak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Perilaku konsumen dalam mengonsumsi abon ikan masuk dalam kategori tinggi dengan nilai tertimbang rata-rata sebesar 70%. Namun masih ada masalah aroma bau amis yang ingin diminimalkan atau dihilangkan. Pengambilan keputusan membeli atau mengonsumsi juga termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai tertimbang mencapai 67%. Pada kedua indikator tersebut terdapat hubungan yang sangat kuat di mana semakin tinggi nilai perilaku konsumen maka semakin tinggi juga pengambilan keputusan untuk mengonsumsi produk ikan. Sarannya yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana menghilangkan aroma bau amis pada ikan agar abon ikan semakin disukai dan dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, materi telah disampaikan oleh teman saya. Untuk tanggapan dan pertanyaan dilanjutkan di forum Sunan yang telah tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila disalah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.